Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue punya playlist baru di channel YouTube gue ini. Gue akan melakukan atau membuat video yang pertama kali gue lakukan dulu 5 tahun yang lalu ketika channel ini berdiri, yaitu versus produk. Waktu itu gue membandingkan produk dari Konsina, Are, dan Akasaka. Cuman 1-2 video doang lah gue buat. Nah sekarang gue akan memperbanyak konten-konten versus kayak gini di beberapa carrier yang memang banyak ditanyakan, atau yang menurut gue itu cocok untuk kita adu berdua. Bandingkan fiturnya, bandingkan bahannya, apapun itu yang ada di carriernya, di range harga yang terbilangnya sama lah. Mungkin di harga 700 ribuan atau 500 ribuan. Bahkan kemarin banyak yang minta tuh untuk gua membandingkan antara carrier Konsina Everest Gen 3 versus dengan Are premiumnya, entah itu yang Kartens, yang Tricora atau Mandala, karena harganya hampir sama nih. Untuk Are premium itu harganya 1.200.000 ribuan, untuk Konsina Everest Gen 3 itu udah menyentuh di 1.150.000. Jadi udah mirip-mirip nih untuk harganya. Mungkin kalau emang lu mau diversusin dua produk tersebut, komen aja di bawah. Atau mungkin lu punya kedua carrier, kedua tenda mungkin, entah itu jaket mungkin, sepatu mungkin, yang ngebuat lu bingung, komen di bawah aja. Nanti semoga gua punya barangnya dan akan gua adu kayak gini, atau gua versusin kayak gini. Sekarang gua punya dua produk yang sama-sama lagi viral, sama-sama lagi naik daun juga untuk kedua brand ini. Di sebelah kanan gua ada produk dari Green Forest Falco Pro 60 plus 5 liter. Carrier ini udah ada review lengkapnya di channel YouTube gua, silahkan lu tonton aja. Gua adu atau gua versus dengan carrier Bogabo Camali 50 liter. Carrier ini pun udah ada reviewnya, plus tesnya juga ke Gunung Gede Pangrango via jalur Putri. Jadi kedua carrier ini, kalau memang nanti lu penasaran lebih lanjut, lebih lengkap tentang review atau pandangan dari gua, lu tonton aja masing-masing review single dari kedua produk ini. Sekarang gua akan membandingkan kedua carrier ini, karena carrier Falco ini dan Camali ini di masing-masing brandnya ini artikel termahalnya lah untuk carrier yang mereka keluarkan sampai saat ini. Dan yang Falco ini udah hitungannya udah generasi yang kedua. Kemarin gua nge-review itu generasi yang pertama. Ada beberapa yang memang menjadi kekurangan di situ, dan di generasi kedua ini sudah ada yang diperbaiki. Begitupun untuk Camali ini kehitungnya generasi 2 juga atau batch 2 nih. Setelah kemarin gua review dan tes, ada beberapa yang udah diperbaiki. Jadi kemungkinannya seimbang dan apple to apple juga lah untuk kedua carrier ini ketika kita adu di video ini. Gua ngebahas untuk ukurannya dulu. Ini perlu lu catat dan perlu tahu juga. Untuk Green Forest Falco Pro ini ukurannya lebih besar dibandingkan yang Bogabo Camali ini. Ukurannya ini 60 plus 5 liter. Untuk yang Camali ini, walaupun mungkin di kamera itu terlihat hampir sama, ini ukurannya lebih kecil. Ini ukurannya 50 liter. Jadi itu menjadi pertimbangan pertama, ukurannya lebih besar yang Green Forest Falco Pro ini. Sekarang gua akan ngomongin harganya nih. Untuk kedua carrier ini bermain di range harga 700.000 sampai dengan 800 ribuan. Untuk yang Green Forest ini harganya itu 760.000 untuk harga tag-nya, untuk harga sekarangnya. Untuk yang Camali 50 liter ini harganya 799.000, hampir menyentuh 800.000. Terus untuk pilihan warnanya, ketika gua lihat-lihat sih lebih banyak yang Bogabo Camali ini. Gua kasih lihat dulu untuk pilihan warna dari Green Forest Falco Pro 60 plus 5 liter ini, bisa lo lihat. Terus kita bandingkan untuk pilihan warna yang disediakan itu dengan Bogabo Camali 50 liter. Yang gua lihat sih untuk si Bogabo ini ngasih beberapa warna-warna yang terang, kombinasi-kombinasi warna yang menarik, dan warna yang paling laris di Bogabo Camali ini justru warna yang paling terang, yaitu warna putih. Itu selalu duluan habis. Nah itu tinggal lu pertimbangkan juga pilihan warnanya. Gue bisa bilang lebih banyak yang Bogabo Camali 50 liter ini. Green Forest lebih ke ngambil warna-warna aman aja, nggak mudah untuk terlihat kotor, warna-warna hijau, warna-warna hitam, pokoknya warna-warna gelap lah kebanyakan yang dipilih oleh Green Forest Falco
Pro 60 liter ini, 60 plus 5 liter ini. Lanjut ke perbandingan berat dari masing-masing carrier ini. Tentunya gue ngomongnya berat kosong di sini. Kita lihat dulu tuh, udah gue timbang ulang untuk Green Forest Falco 60 plus 5 liter ini. Bisa lihat aja untuk berat kosongnya. Terus gue bandingkan dengan Chamali 50 liter ini, berat kosongnya bisa lu lihat aja di sini. Seperti yang lo lihat, untuk berat kosongnya ini lebih berat yang Bogabo Chamali 50 liter. Kedua carrier ini sama-sama pakai bahan nylon tentunya, cuman bedanya untuk yang Bogabo ini, ketika nantinya lu punya carriernya, untuk bahan utamanya itu punya tekstur yang beda, punya motif yang beda juga, berbeda dengan si Green Forest ini. Bahannya terasa lebih tebal di sini. Nah, untuk yang Green Forest Falco ini sama-sama nylon, tapi ketika dipegang itu lebih tipis sedikit lah untuk bahan yang dipakai oleh Green Forest ini. Kalau kombinasinya sama-sama pakai bahan Cordura di bagian bawah. Untuk Bogabo ini yang warna biru di bagian bawah. Untuk Green Forest pun sama, di bagian bawahnya pakai bahan nylon Cordura juga. Untuk kombinasinya sama lah, cuman ada perbedaan dari gramasi bahan utamanya. Sehingga berat yang dihasilkan pun lebih berat si Bogabo Chamali 50 liter ini. Sekarang kita ke detail-detail kecil dulu sebelum ngebahas fitur-fitur yang ada di kedua carrier ini. Gua akan ngebahas detail-detail kecil kayak buckle, terus tali webbing, dan resleting yang dipakai di sini. Gua mulai dari buckle-nya dulu. Kita lihat ke Bogabo Chamali 50 liter ini. Buckle yang dipakai di sini udah pakai jenis buckle asetal, yang mana bagus ketika ditarik pun nggak mudah untuk lepas. Begitupun di Green Forest, untuk bakalnya pun udah pakai kualitas asetal juga. Tapi ada yang berbeda di kedua carrier ini. Untuk Bogabo tidak custom nih untuk bakalnya. Jadi masih pakai bakal yang kebanyakan dipakai di brand-brand lain juga. Kalau untuk Green Forest ini kemungkinannya custom. Jadi ketika lu lihat bakalnya di sini bentuknya beda. Ditambah di bakalnya ini udah ada logo Green Forest-nya atau nama Green Forest-nya. Itu bisa gua bilang sih menunjukkan keseriusan dari sebuah brand. Dari hal kecil seperti bakalnya pun Green Forest udah memikirkannya di sini. Dan tidak banyak yang pakai juga untuk desain bakal yang dipakai oleh Green Forest Falco Pro 60 plus 5 liter ini. Jadi dari segi bakal kualitasnya sama-sama bagus, tapi dari bentuk bakalnya Green Forest lebih unggul kelihatannya nih. Ke detail kecil selanjutnya, di sini ada tali webbing. Untuk tali webbing gue bisa bilang di sini sama-sama pakai kualitas tali webbing yang bagus, entah itu yang Green Forest ataupun yang Bogabo Chamali ini. Cuman untuk si Bogabo ini lebih variatif untuk ukuran tali webbing yang dipakai di sini, termasuk untuk warnanya juga. Ada yang lebih lebar, tapi ada yang kecil juga. Untuk yang kecil itu di webbing-webbing yang berwarna orange ini. Dan yang baru gua ngeh juga, untuk ukuran bakal yang dipakai di Bogabo ini pun di tali webbing yang berwarna orange di sini itu pakai bakal yang ukurannya lebih kecil juga. Dan Green Forest kelihatannya dari desain yang dibuat di sini lebih simple. Kalau untuk Bogabo Chamali ini banyak tali-tali webbing yang menyilang yang tentunya berfungsi untuk beberapa fitur. Itu nanti akan dibahas di pembahasan fitur-fitur dari masing-masing carrier ini. Terus detail kecil yang selanjutnya, di bagian resletingnya, kedua carrier ini udah pakai resleting merek YKK semua. Jadi mengingat harganya lumayan tinggi, 700 ribuan, memang harus pakai resleting YKK kayak gini sih. Jadi kedua carrier ini udah mempunyai resleting merek YKK semua. Cuman ada perbedaan di bagian easy access yang ada di carrier ini. Itu nanti akan dibahas di bagian fitur-fiturnya. Kita bahas di bagian paling atasnya dulu, di bagian kepala masing-masing carrier ini. Kita ke kepala carrier dari Green Forest Falco Pro dulu. Bisa lo lihat di bagian kepala carriernya ini ada tali webbing, lebih tepatnya ada 4 tali webbing dan udah dikasih tali elastis oleh Green Forest-nya di sini. Jadi untuk penyimpanan helm di sini, di bagian atas kepala carrier dari Green Forest ini, bisa lo lakukan untuk penyimpanan barang-barang di sini. Dan di Bogabo pun ada sebetulnya untuk tali-tali webbingnya. Sama dikasih 4 juga berwarna orange di sini. Tapi bedanya belum dikasih tali elastis oleh Bogabo di kepala carriernya.
Green Forest udah dapat, Bogabo belum dapat. Jadi kemungkinannya lu harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli tali elastis ketika lu rasa ya butuh untuk menyimpan barang-barang di bagian atas ini. Lanjut ke pocket di bagian top lidnya. Untuk Green Forest ini ada 2 resleting di bagian pocket di kepala carrier-nya. Untuk panjangnya sama nih, entah itu yang atas ataupun yang bawah. Nah, untuk di bagian bawah ini ukurannya tentunya lebih kecil untuk penyimpanan headlamp biasanya gua. Jadi barang-barang yang memang kecil-kecil, nggak mau kecampur dengan barang-barang besar lainnya, bisa disimpan di resleting bagian bawah sini. Nah, untuk Bogabo itu hanya ada 1 ruangan aja. Ruangan yang besar di bagian atasnya. Untuk ruangan yang besar ini, entah itu yang Bogabo ataupun yang Green Forest, udah idealnya untuk ukurannya. Cukup untuk penyimpanan flysheet mungkin, atau jas hujan 1 set. Di bagian ruangan top lidnya masing-masing udah punya ruangan yang ukurannya itu udah ideal lah. Cuman bedanya Green Forest ada tambahan 1 pocket di bagian kepala carrier-nya. Sekarang gua akan ngebahas top lid dalam, sekalian gua liatin juga akses utama kedua carrier ini. Gua bahas dulu untuk top lid bagian dalamnya. Untuk yang Green Forest ini punya 1 ruangan lagi di top lid bagian dalam, pakai bahan utamanya di bagian dalam dan pakai resleting untuk pengunciannya. Di Bogabo pun sama nih. Untuk ruangannya masih ada 1 lagi. Terus penutupannya pakai resleting dan bukan pakai bahan mesh, sama-sama pakai bahan utama di bagian dalam di kedua carrier ini. Untuk lapisan dalamnya lebih tebal si Bogabo sini. Untuk lapisan dalamnya lebih tebal si Bogabo. Terus di bagian penutupan dari akses utamanya kita lihat untuk Green Forest dulu. Jadi Green Forest ini untuk penutupan atau penguncian menuju ke akses utamanya itu pakai G-hook kayak gini. Ini detail yang bagus. Dan tentunya Bogabo nggak punya untuk G-hook kayak gini. Tinggal lu buka kayak gini aja. Ini untuk penguncian pertama. Penguncian kedua menggunakan mode serut di sini. Di tengah. Terus penguncian ketiga ada mode serut juga di bagian depannya. Jadi pengunciannya terbilangnya bagus dan banyak nih. Jadi terasa rapat banget ketika ketiga penguncian ini benar-benar dikunci semua. Untuk lebihan kainnya ini terbilangnya tebal nih. Kita lihat di Bogabo ini, untuk Bogabo juga sama, ada penguncian di bagian tengahnya menggunakan bakal. Terus ada penguncian di akses utamanya menggunakan mode serut. Oke, di bagian depannya juga sama menggunakan mode serut. Jadi untuk penguncian di kedua carrier ini, di akses utamanya itu sama-sama mempunyai 3 penguncian. 2 tali serut dan 1 menggunakan bakal di Bogabo, 1 menggunakan G-hook bukan bakal di Green Forest. Untuk bahannya sama-sama tebal sini. Dan untuk penggunaan tali serutnya, oke, lancar di sini. Terus di Green Forest pun sama-sama lancar. Ini aman juga. Belakang aman juga. Sama-sama oke. Untuk penggunaan tali serut yang ada di sini, karena kadang beberapa carrier lokal itu ada yang seret, kayak kurang match antara bahannya dengan tali yang dipakai. Itu untuk bagian kepala carrier-nya. Sekarang gua lanjut ke bagian depan. Di bagian depan ini udah langsung kelihatan oleh lu semua ada perbedaan desain lah, entah itu yang Green Forest ataupun yang Bogabo di sini. Gua bahas yang Green Forest dulu di sini. Jadi tampilan bagian depan Green Forest Falco Pro ini, lu bisa lihat di sini kayak ada semacam front pocket gitu. Tapi ini tuh sebetulnya bukan front pocket utamanya. Jadi ketika nantinya lu punya carrier Green Forest ini, lu udah dapat bonus 1 tasamit. Yang mana tasamitnya ini? Ya ini, yang lu lihat di bagian depan tadi. Gue coba buka dulu untuk tasamitnya. Jadi tasamitnya ini nempel di bagian depan. Kalau emang lu mau gunakan atau lu mau buka tasamitnya, dibuka aja. Ada 4 bakal yang harus lu buka di sini. Terus si tasamitnya ini lu bongkar. Tasamitnya ini ada shoulder strapnya juga di bagian belakang. Karena ngumpet di bagian belakang untuk di bagian shoulder strapnya. Nah, tasamit ini ukurannya 5 liter. Makanya untuk Green Forest ini ukurannya kan 60 plus 5 liter. Jadi plus 5 liternya itu berada di tasamit yang dikasih di sini. Jadi untuk tasamitnya ini cukup sebetulnya untuk membawa perbekalan ke puncak gunung, untuk membawa makanan, untuk membawa kopi-kopi mungkin, tapi untuk membawa kompor, nesting mungkin atau kettle kayak gitu agak sedikit sempit aja terbilangnya, karena ada beberapa tasamit yang ukurannya itu 10 liter, ada yang 15 liter juga. Ini ukurannya 5 liter. Jadi silakan lu pertimbangkan aja untuk
tas summit yang ada di sini. Yang pasti lu nggak perlu beli lagi tas summit karena udah dikasih oleh Green Forest di sini. Dan jangan takut, Bogabo pun udah include untuk tas summitnya, tapi posisinya itu nggak di bagian depan, nggak mirip kayak Green Forest ini. Ini barang-barang yang gua borong karena di sini seperti yang lo tahu di Instagram gua kan udah mengumumkan tuh barang-barang bekas review gua sewain sekarang. Tapi ada beberapa barang-barang yang memang stoknya sedikit dan banyak permintaan, kayak cooking set di sini gua ngeborong banyak. Terus ada matras juga gua ngeborong agak banyak. Sebetulnya masih banyak lagi di luar, cuman takutnya nggak cukup, jadi perwakilan aja nih. Dan barang-barang ini gua belinya di Lazada karena dari tanggal 25 sampai dengan 31 Juli ini ada Lazada Pesta Gajian. Di Lazada Pesta Gajian ini ada voucher sampai dengan 500.000, terus gratis trip ke luar negeri juga, dan ada gratis sembako juga 6 bulan. Terus ada juga gratis motor cuma 2,5 juta aja. Terus ada juga nih yang per jamnya itu voucher 25%. Terus yang terakhir tentunya 100% gratis ongkir. Mending buruan aja sikat, takutnya Lazada Pesta Gajian ini habis periodenya. Karena memang ada promo-promo menarik di Lazada Pesta Gajian kali ini. Dari tanggal 25 sampai dengan 31 Juli 2024. Yang mana ukurannya lebih besar dibandingkan yang Green Forest ini. Yang Green Forest ini, tadi gue bilang 5 liter. Kalau untuk yang Bogabo ini, ukurannya 10 liter. Posisinya di mana bang untuk tas summitnya? Posisinya itu ada di bagian hip belt sebelah kanan ketika posisinya lu pakai. Hip beltnya tinggal lu buka aja. Karena hip beltnya ini dikunci oleh kedua bakal, terus hanya dicantol aja ke bakal bagian depan, tinggal lu buka. Ketika resleting hip beltnya ini dibuka, itu akan membentuk tas summit yang mana ukurannya lebih besar. Dan yang gua rasain di sini untuk tas summit yang lu dapetin di Bogabo Chamali ini, ukurannya itu tentunya lebih besar karena memang 10 liter. Dan untuk bentuk tas summitnya itu ya lebih kelihatan depek aja kalau dibandingkan dengan Green Forest tadi. Dan ketika kemarin gua bawa ke Gunung Gede Pangrango pun, ketika gua summit ke Puncak Gede pun, ya lebih banyak barang yang bisa gua bawa menggunakan tas summit yang include di Bogabo Chamali ini. Jadi kalau dari segi ukuran, ya kemungkinannya yang Bogabo ini lebih nyaman lah untuk menyimpan atau membawa barang-barang yang lebih banyak. Udah gue lepas tas summit yang nempel di bagian depan carrier-nya. Untuk G-hook-nya ini, ketika tas summitnya dilepas, G-hook-nya masih bisa kelihatan rapih karena memang masih ada tali webbing di bagian atasnya. Jadi tetap kelihatan rapih. Dan di bagian depan ini masih tersisa 4 bakal di sini. 4 bakal ini bisa dipasangkan juga ke bakal-bakal yang menempel di belakang, yang mana bakalnya ini harusnya menarik tas summitnya. Karena lagi-lagi tas summitnya nggak ada, jadi masih bisa dirapihkan lah ke 4 bakal ini. Jadi tetap kelihatan rapih ketika si tas summitnya ini tidak dipasangkan di bagian depan carrier-nya. Ini menunjukkan kejelian dari R&D Green Forest nih. Jadi tetap menyediakan bakal-bakal untuk merapikan bakal yang tadinya tidak terpakai. Jadi seperti ini untuk tampilan front pocket yang ada di carrier Green Forest Falco Pro ini. Sekarang langsung kita bandingkan aja front pocket di kedua carrier ini. Untuk Green Forest ini, front pocketnya itu pakai bahan elastis, ruangannya agak gede nih dari atas ini sampai ke bagian bawah. Ini salah satu front pocket favorit gua sebetulnya, pakai bahan elastis kayak gini. Karena biasanya ketika front pocket itu pakai bahan elastis kayak gini, bisa agak banyak aja untuk menyimpan beberapa barang di bagian pocket depannya. Untuk Bogabo, front pocketnya ini ada 2. Yang pertama, front pocket yang kecil di sini, pakai bahan utamanya, bukan pakai bahan elastis kayak gini. Ini punya plus minus juga nih, pakai bahan elastis kayak gini. Ini punya plus minus juga, pakai bahan utama kayak gini. Kekurangan dari front pocket menggunakan bahan elastis kayak gini tuh lebih rawan untuk sobek ketika terkena ranting-ranting yang tajam. Karena bahan-bahan elastis kayak gini ya lebih mudah robek atau tergores lah. Berbeda dengan front pocket pakai bahan utama di sini, ketika terkena ranting atau benda-benda tajam itu lebih kuat. Tapi biasanya pakai bahan kaku kayak gini tuh penyimpanan barangnya nggak bisa terlalu banyak. Jadi tinggal selera-seleraan aja. Nah, untuk yang Bogabo ini pakai bahan utama yang mana kuat, tapi di bagian pinggirnya ini kalau lihat dari pinggir itu ada space yang dikasih untuk menambah volume yang besar di bagian front pocketnya. Jadi ketika di sini gue nyimpen flysheet masih sangat-sangat cukup. Dan front pocket Bogabo ini ada pengunciannya, ada 2 di kanan dan di sebelah kiri oleh bakal yang kecil yang mana bagus kualitasnya, dan pakai tali webbing yang kecil juga untuk ukurannya di sini.
Dan Bogabo ini bukan hanya satu aja untuk front pocketnya. Di bagian atas masih ada front pocket lagi, yang mana ukurannya lebih besar dari atas sini sampai ke bagian bawah sini. Sebetulnya Green Forest Falco ini pun terhitungnya ada dua juga sih untuk front pocketnya ketika tas summit yang tadi ini dipasang. Jadi kalau kita bandingkan untuk jumlah front pocketnya sama-sama punya lebih dari satu lah. Nggak hanya satu aja untuk di masing-masing front pocket kedua carrier ini. Itu untuk pembahasan front pocket di masing-masing carrier ini. Kedua carrier ini masing-masing mempunyai quick access yang sama-sama besar. Entah itu yang Green Forest ataupun yang Chamali ini. Gue bahas di bagian Green Forest dulu. Untuk Green Forest ini, quick access-nya itu ada di bagian kanan. Kalau posisi dari gue ini ada di bagian kanan. Dan yang paling gue suka di quick access yang ada di Green Forest ini, pakai ukuran resleting yang gak nanggung. Bener-bener gede banget. Ukuran resleting gede kayak gini tuh mempermudah untuk lo membuka quick access-nya ataupun menutup dalam posisi padat di bagian dalam. Karena di beberapa carrier lokal yang pernah gue review itu, paling pakai ukuran resleting yang kecil, yang sama aja dengan ukuran resleting top lid-nya. Kalau kayak gini kan lebih enak, lebih aman dalam pemakaian jangka panjang dengan ukuran resleting yang gede kayak gini. Dan kalau kita ngelihat referensi di brand-brand luar pun, kayak Osprey, kayak Deuter, di beberapa quick access-nya itu selalu pakai resleting yang lebih besar untuk ukurannya. Jadi detail kecil yang dikasih oleh Green Forest di sini udah tepat lah. Dan quick access kayak gini selalu gue prioritaskan ketika gue membeli carrier, karena untuk mengambil barang-barang yang posisinya di bawah, di tengah mungkin itu bisa gampang, bisa secara cepat melalui quick access yang ada di sini. Salah satu contohnya ketika nyampe tempat camp, ya untuk pengambilan tenda itu bisa lebih cepat. Duluan lah kita ngeluarin tenda. Nggak usah ngeluarin barang-barang dari atas dulu. Bogabo pun sama, tenang aja. Bogabo Chamali 50 liter ini punya quick access gede juga di bagian tengahnya. Dan kemarin ketika gua nge-review plus ngetes carrier ini ke Gunung Gede itu, gua perlihatkan fungsi dari quick access yang ada di Bogabo ini. Salah satunya ketika gua mengambil persediaan air minum di pos bayangan 3 kalau nggak salah. Terus pengambilan tenda ketika sampai Surya Kencana. Dan Bogabo pun sebetulnya udah pakai ukuran yang lebih besar ya untuk resletingnya. Tapi tetap sih lebih puas gua dapetin ukuran resletingnya itu di Green Forest Falco ini. Jadi kalau kita bandingkan, untuk resleting yang dikasih di quick access Green Forest ini lebih cakep nih untuk resletingnya. Tapi masing-masing carrier ini udah mempunyai quick access yang besar di bagian tengahnya. Lanjut ke bagian penyimpanan trekking pole di sini udah gua contohin di Green Forest di sebelah kiri, sama di Bogabo pun gua simpan atau gua contohkan penyimpanan trekking pole di sebelah kiri juga. Masing-masing carrier ini udah ideal ya, udah mempunyai holder trekking pole 2 di sini, entah itu untuk kepalanya ataupun di bagian bawahnya. Kalau kita detail di Green Forest, untuk holder kepala trekking pole-nya kayak gini nih, pakai tali elastis dan stopper kayak gini. Untuk penyimpanan kaki trekking pole-nya pakai tali webbing kayak gini. Dan ketika lu di rumah punyanya tipe trekking pole yang tipe Z kayak gini, masih bisa disimpan ya di Green Forest Falco Pro ini, karena untuk jaraknya ini masih cukup lah. Nah, berbeda nih dengan Bogabo Chamali 50 liter ini. Ini terbilangnya lebih fleksibel untuk holder yang dipakai di Bogabo Chamali ini. Yang pertama, gue contohkan di sini penyimpanan trekking pole tipe teleskop atau tipe yang diputar gitu, yang mana ukurannya panjang. Penyimpanan di atas dan bawahnya sama-sama kencang. Tapi kalau memang lu punyanya trekking pole tipe Z kayak gini atau tipe lipat kayak gini, untuk penyimpanan dengan posisi yang sama yang lu lihat sekarang itu nggak cukup panjangnya nih. Tapi untungnya di sini untuk penyimpanan di kaki trekking pole-nya ini pakai tali elastis dan stopper juga. Jadi ini menguntungkan lo untuk menyimpan trekking pole tipe Z ini dengan posisi kayak gini. Kalau di Green Forest ini nggak bisa nyimpan posisi kayak gini. Bisa sih bisa. Cuman memang bukan pakai tali elastis dan stopper yang dipakai oleh Bogabo di sini. Sekarang gue lanjut ke bagian paling bawah. Di bagian paling bawah ini sama-sama pakai bahan yang lebih tebal, pakai bahan nylon Cordura di sini. Tapi ada sedikit perbedaan. Di bagian bawah itu seperti biasa penyimpanan rain cover, entah itu Green Forest ataupun di Bogabo. Cuman bedanya untuk Bogabo ini resletingnya itu ada di bagian depan. Untuk di Green Forest, resletingnya ada di bagian belakang. Kalau ngomongin mana yang lebih gampang ngambil sih, gua rasa lebih gampang ngambil
rain cover yang ada di Bogabo ini sih. Jadi nggak usah buka carrier-nya, kita minta tolong ke teman aja ambilin rain cover, karena memang di bagian resleting Bogabo Camale ini posisinya di bagian depan. Dan kedua carrier ini tentunya udah mendapatkan rain cover masing-masing. Gua liatin rain cover yang lu dapetin di sini, entah itu yang Green Forest Falco 60 plus 5 liter ataupun yang Bogabo Camale 50 liter ini untuk penampilan rain covernya. Terus yang terakhir, sebelum kita ngebahas di bagian side pocket dan bagian belakangnya, untuk Bogabo Camale ini kan lebih banyak ya silangan-silangan tali webbing yang dikasih di sini. Terutama di tali webbing yang berwarna oranye di sini, bukan hanya sekedar gaya-gayaan aja memperbanyak tali webbing yang ada di sini, tapi ketika lu mempunyai kapak es mungkin, atau mungkin scope, kalau kapak es sih jarang digunakan di kita ya. Tapi kalau memang tidak menggunakan kapak es, bisa lu simpen untuk scope yang mempunyai handle yang panjang itu bisa disimpan di depan sini juga. Jadi tali webbing yang menyilang di sini, yang warna-warna orange ini ada fungsinya. Sekarang gue lanjut ke bagian kanan dan kiri di masing-masing carrier ini, terutama di side pocket yang ada di sini. Ada perbedaan yang mencolok lah di kedua carrier ini. Untuk Green Forest Falco Pro ini ada perbedaan antara sisi kanan dan sisi kiri. Untuk sisi kanan itu langsung kelihatan quick access yang mana memakai resleting yang gede. Dan ada satu tali kompresi yang menarik dari belakang sampai ke depan. Dan tentunya ada side pocket di bagian sebelah kanan sini. Di sebelah kirinya berbeda nih dengan sebelah kanan. Karena memang di sebelah kiri sini nggak ada quick access, jadi nggak ada resleting yang menyilang. Sama-sama punya tali kompresi juga dan sama-sama punya side pocket di sini. Dan side pocket di Green Forest ini pakai kombinasi dua bahan, pakai bahan elastis. Terus pakai bahan utamanya di bagian bawah. Jadi untuk penyimpanan barang-barang yang tajam, jangan takut jebol duluan di side pocket paling bawahnya. Dan untuk penyimpanan tumbler, seperti yang gue contohin di sini, untuk penyimpanan tumblernya itu ada dua posisi. Bisa lurus kayak gini, normal. Tapi untuk mempermudah pengambilan ketika lu mau minum di trek pendakian, posisinya itu bisa dimiringin kayak gini. Jadi ketika dimiringin kayak gini tuh, lu bisa dengan mudah menggapai tumbler lu ketika di trek sekalipun sambil jalan gitu, nggak perlu minta bantuan teman. Tapi kalau untuk mengembalikan posisinya lagi sih tetap harus minta bantuan teman. Sekarang kita lihat perbandingannya dengan side pocket di Bogabo Camale 50 liter ini. Untuk Bogabo ini, entah itu di kanan ataupun di sebelah kiri, itu sebetulnya sama persis. Ada satu bagian yang tidak dipunyai oleh Green Forest, yaitu di bagian extra pocketnya. Di Bogabo Camale ini ada extra pocket di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Extra pocketnya ini sangat-sangat berguna untuk penyimpanan frame tenda sekalipun di sini masih bisa. Tapi ketika kemarin gua coba menyimpan frame tenda yang fiberglass itu nggak cukup untuk menampung panjangnya. Tapi untuk penyimpanan frame tenda yang aluminium alloy masih cukup karena lebih pendek untuk patahan-patahan framenya. Yang pasti di Bogabo Camale ini entah itu kanan ataupun kiri ini ada tambahan pocket lagi yang berguna untuk penyimpanan barang nantinya. Di bagian side pocketnya gue contohin di sini untuk penyimpanan tumbler dan sama juga pakai bahan mesh elastis. Cuman terasa lebih tebal yang Bogabo ini dibandingkan yang Green Forest. Terus di bagian bawahnya dikombinasikan juga dengan bahan nylon cordura, bahan utamanya. Jadi untuk penyimpanan barang-barang tajam di bagian side pocketnya lebih aman, tidak duluan robek di bagian bawahnya. Untuk penyimpanan tumblernya pun masih sama, posisinya bisa lurus dan normal kayak gini. Dan sama seperti Green Forest tadi, posisinya bisa dimiringin kayak gini untuk pengambilan yang lebih mudah atau lebih cepat di sini. Sekarang ke pembahasan terakhir nih, atau lebih tepatnya perbandingan terakhir, yaitu di bagian belakang carrier ini atau kedua carrier ini. Di bagian back systemnya bisa lu lihat aja ada perbedaan back system yang signifikan banget untuk Green Forest ini. Banyak yang bilang mirip-mirip dengan Osprey yang lama tentunya. Kalau nggak salah sih yang serinya Kestrel, Kite, modelnya kayak gini. Untuk busa-busa dan warna-warnanya juga banyak yang bilang mirip nih di Green Forest Falco Pro ini. Tapi untuk Kestrel, Kite yang sekarang itu kayaknya udah nggak pakai yang model kayak gini. Dia pakai model yang baru. Nah untuk Bogabo tampilannya berbeda juga nih. Bogabo ini kayak terpisah gitu untuk busa di bagian atas dengan busa di bagian bawah. Dan kedua back system carrier ini masing-masing udah adjustable. Artinya di bagian shoulder strapnya ini
Yang di Green Forest ini bisa dinaikin dan bisa diturunin. Untuk Bogabo pun sama. Untuk di bagian shoulder strapnya itu adjustable, bisa dinaikin dan bisa diturunin. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita bahas satu persatu dulu. Gua bahas di bagian belakang ini nih. Di bagian belakang ini sebetulnya ada lubang untuk keluar masuknya selang water bladder. Di Green Forest ini ada dan ada tulisannya juga. Dan di Bogabo pun ada nih. Dan ini tampilan penyimpanan water bladder di bagian dalam carrier-nya untuk Green Forest. Ada dua holder kayak gitu. Dan ini untuk tampilan penyimpanan water bladder di carrier Bogabo Camali 50 liter. Sama-sama pakai holder kayak gini. Terus lanjut ke bagian shoulder strap-nya dulu nih. Nah ini kerasa udah diperbaharui nih oleh Green Forest dari Falco yang generasi 1 mungkin. Yang generasi 1 itu dulu lapisannya lebih keras nih, sekarang udah lembut. Jadi di bagian shoulder strap-nya ini pakai lapisan lembut, dan lapisan lembutnya ini kayak double mesh gitu karena memang ada bantalan-bantalan yang kerasa. Dan jenis busa yang dipakai di sini pun terasa empuk dibandingkan yang generasi awal. Jadi terasa lebih nyaman di bagian shoulder strap-nya. Terus gue bandingkan dengan Bogabo di sini. Jenis busa yang dipakai kayaknya mirip-mirip sih nih. Karena memang bantalan yang gua rasain di sini pun terasanya mirip-mirip. Dan kayaknya diperbaharui juga nih untuk shoulder strap yang ada di sini. Terutama di bagian busanya, terus di bagian lapisannya. Yang kemarin gua tes ke gede itu lapisannya masih terasa kasar. Dan bisa lihat aja untuk review lengkapnya hasilnya kayak gimana. Perbedaan signifikan di bagian shoulder strap antara Green Forest dan Bogabo ini. Untuk Bogabo, lu ngedapetin tempat untuk botol lipat lu di sebelah kanan. Untuk Green Forest nggak dapet sama sekali di sini. Dan ini bisa dilepas pasang. Kalau memang lu membutuhkan, silakan dipasang kayak gini. Kalau memang lu nggak membutuhkan, silakan dilepas aja. Dan itu mungkin salah satu perbedaan di kedua shoulder strap antara Green Forest dan Bogabo ini. Dan kemarin banyak yang nanya ke gua, itu beli di mana bang untuk holder botol lipat di sini? Gua jawab sih nggak beli di mana-mana karena memang udah include di carrier Bogabo Camali di sini. Pembahasan selanjutnya di bagian tali webbingnya sama sih, untuk kualitasnya sama, dan tali webbing di bagian shoulder strapnya juga dibuat melingkar kayak gini nih. Untuk kedua tali dada di carrier ini, untuk Green Forest ini berwarna merah ya, dan ada fluidnya. Untuk Bogabo pun ada fluidnya, warnanya warna apa nih? Warna Tosca di sini. Ini warnanya beda sendiri nih. Tapi masih agak-agak nyambung lah dengan warna biru-biru yang ada di sini. Kalau Green Forest warnanya merah di sini. Untuk pergerakan tali dadanya sama-sama lancar. Cuman untuk Bogabo ini kalau emang pengen lancar harus dibuka dulu untuk si penyimpanan botol lipatnya karena memang agak kehalang. Untuk Green Forest ini sama-sama lancar juga. Jadi kedua tali dada yang ada di sini fleksibel lah, bisa digerakkan entah itu posisinya atas, tengah, ataupun di bagian bawah. Lanjut ke bagian punggung dari carrier ini. Kita ke bagian punggung Green Forest dulu. Jadi untuk di bagian punggungnya itu, ini pakai busa-busa padat sebetulnya ini, yang berwarna hijau ini. Yang berwarna hitam ini ada tulisan Airstream dan ada logo Green Forest. Dan yang hitam ini diharapkannya untuk sirkulasi udara sebetulnya. Untuk Bogabo terpisah antara bagian punggung dan bagian tulang ekor itu dipisah kayak gini dan ada kosong di tengah-tengah dan sama-sama dilapisi oleh mesh nih, entah itu yang Bogabo ataupun yang Green Forest. Sama-sama pakai busa padat juga di sini. Cuman busanya itu lebih terasa lebih tebal yang Bogabo ini sih. Ketika gua pegang di sini, yang Green Forest agak tipis nih untuk busa-busa yang dipakai di sini. Tapi kemungkinannya jenis busa yang dipakainya sih sama ya, sama-sama padat dan tidak terlalu empuk sebetulnya. Berbeda dengan back system busa pada umumnya yang pakai busa-busa tebal kayak gitu, itu kan langsung terasa empuk banget di punggung. Kalau kedua back system ini terasanya ya padat aja di bagian belakang itu, nggak empuk banget. Gua kasih lihat dulu untuk cara settingan di back system Green Forest ini. Jadi untuk settingannya itu ada di bagian atas sini. Ini mirip juga dengan cara settingan Kestrel dari mereknya Osprey. Lo tinggal masukin tangan lo di sini, terus tinggal diatur aja posisi yang tepat, yang pas di ukuran lo. Bisa dikeatasin, bisa dikebawahin. Dan Green Forest mengklaim hanya bisa di-adjust atau hanya bisa di-setting di dua ukuran aja. Antara ukuran S dan ukuran M. Jadi nggak bisa terlalu tinggi ke bagian atas. Nah, untuk Bogabo ini,
untuk settingannya ini gua ngerasanya lebih mudah aja. Tinggal dibuka bakal-bakalnya, terus tinggal dibuka di bagian belakang ini, dan pergerakan dari menentukan posisi settingannya lebih fleksibel di Bogabo ini sih. Yang gua rasain di sini bisa sampai bawah banget dan bisa sampai atas juga. Nah itu tinggal lu pertimbangkan tuh. Lu lebih suka cara settingan shoulder strap di kedua carrier ini yang mana? Lanjut ke pembahasan di bagian busa di posisi tulang ekornya untuk di Green Forest ini. Ini posisinya ini hampir mirip sih dengan yang Bogabo Camali ini. Cuman di Green Forest ini terasa lebih rata untuk busa yang nantinya nempel ke bagian punggung bawah. Kalau untuk yang Camali ini agak sedikit terjadi lekukan di bagian busanya itu. Sama-sama pakai busa yang padat di sini, dan lagi-lagi lebih tebal yang Bogabo Camali ini sih dibandingkan yang Green Forest ini. Lanjut ke bagian hip beltnya di sini. Nah ini ada perbedaan hip belt yang signifikan lagi nih. Gue bahas di bagian Green Forest dulu. Untuk hip belt yang dikasih oleh Green Forest di sini adjustable, artinya bisa diatur, mirip dengan bagian shoulder strapnya. Jadi di bagian hip beltnya ini bisa digerakkan, lu tinggal dibuka aja bakal yang ada di belakang sini, terus tinggal ditarik, tinggal disesuaikan aja dengan ukuran yang lu perlukan atau lingkaran hip belt yang lu perlukan nantinya. Dan ada yang diperbaharui lagi nih kelihatannya kalau gua bandingkan dengan Green Forest yang batch pertama atau yang generasi pertama. Yang generasi pertama itu nggak ada lebihan busa nih di bagian belakang sini, entah itu hip belt kanan ataupun hip belt kiri. Alhasil ketika di bagian hip beltnya ini diperbesar posisinya, di bagian tengah sini tuh nggak ada busa yang menempel. Sekarang walaupun posisinya dikedepanin kayak gini, masih ada busa yang menempel di bagian belakangnya. Jadi masih kerasa penuh lah pelukan di lingkaran hip beltnya walaupun posisinya udah diperbesar. Dan pocket hip belt ini normal aja, punya ukuran yang ideal, entah itu di kanan dan di sebelah kiri. Sekarang kita bandingkan dengan hip belt yang dipunyai oleh Bogabo Camali di sini. Yang pertama, perbedaan yang signifikan, Bogabo Camali ini tidak bisa disetting, jadi nggak adjustable untuk lingkaran hip beltnya, jadi fix aja segede gini untuk lingkaran hip beltnya. Jadi nggak bisa disetting kayak Green Forest tadi. Cuman perbedaannya yaitu dia di pocketnya. Untuk pocket sebelah kiri ini normal untuk ukurannya, pakai resleting YKK juga mirip dengan Green Forest. Cuman untuk pocket yang sebelah kiri ini bisa dijadikan sebagai waist bag kecil dan nantinya dicantolkan di ikat pinggang lu. Kalau lu pakai ikat pinggang ketika nantinya ke atas gunung. Kalau nggak pakai ikat pinggang agak susah untuk pasangnya. Nah untuk pocket yang sebelah kanan yang tadi udah gua bahas ini, untuk penyimpanan barang-barang kemungkinannya nggak bisa karena emang udah penuh oleh tas summit yang ada di dalamnya. Jadi untuk fungsional penyimpanan barang-barang di pocket hip belt itu tentunya lebih banyak yang Green Forest ini. Karena yang Bogabo pocket sebelah kanannya udah terpakai oleh tas summitnya. Itu silakan lu pertimbangkan aja. Jadi itu perbedaan di bagian back system yang ada di carrier ini. Sekarang yang akan gue bandingkan lagi pelukan dari hip beltnya dan kecocokan dari hip beltnya. Gue pakai dulu di Green Forest Falco Pro ini. Ya ini lebih enak nih dibandingkan yang generasi pertama atau batch pertama. Dan di bagian solid strapnya pun terasa lebih empuk juga nih. Ini terasa lebih baik sih dibandingkan yang generasi pertama untuk Falco Pro 60 plus 5 liter ini. Untuk generasi yang kedua ini udah terasa lebih rapat lagi nih untuk pelukannya dan lebih nyaman juga untuk pemakaian bahan-bahan yang ada di sini. Dan yang paling terasa nyaman lagi nih di pelukan hip belt yang ada di Green Forest Falco ini nih. Untuk ukuran badan gue yang kecil kayak gini, yang mana beratnya itu 54 kilo, untuk tingginya 170 cm, pelukan yang gue rasain di sini sih terasa pas. Sekarang gue bandingkan dengan pelukan kenyamanan yang ada di Bogabo Camali ini. Wush, ini perasaan di bagian shoulder strapnya mirip-mirip juga nih. Nah, paling ada perbedaan di bagian pelukan hip beltnya sih. Perlu gue pakai dulu. Tali dadanya sama, ininya sama. Oke, ini ada sedikit perbedaan nih untuk di bagian shoulder strapnya sama-sama nyaman.
sama-sama kerasa empuk juga di bagian busa yang dipakai di sini. Tapi memang di bagian hip beltnya ini nih yang terasa lebih meluk itu ya Green Forest. Untuk Bogabo ini tidak terlalu meluk untuk ukuran badan yang kecil kayak gua ini. Ya kemungkinannya untuk badan yang lebih berisi dibandingkan gua akan terasa untuk pelukannya. Tapi ketika gua bandingkan langsung sekarang, lebih terasa solid itu pelukan yang Green Forest Falco Pro 60 plus 5 liter ini. Untuk di bagian punggungnya sih, karena tipikal busanya sama ya gini, yang dirasain itu ya busa-busa padat aja, bukan busa-busa yang empuk banget di bagian punggung sini. Yang tadi pun sama sih sebetulnya, karena tipe busanya itu sama, cuman beda bentuknya doang. Jadi untuk perasaan busa yang menempel dari atas sampai bawah ini busa-busa yang padat aja. Yang terasa signifikan ya pelukan dari hip beltnya. Oke, jadi itu dia, udah selesai nih semua. Udah gua bandingkan dari bagian-bagian depan, bagian atas, bagian pinggir sampai ke bagian back system. Udah gua jelasin ke lu semua perbedaannya kayak gimana. Harusnya sih lu udah yakin mau memilih carrier yang mana. Lu mau pilih Green Forest Falco 60 plus 5 liter ini silakan. Atau justru lu mau milih Bogabo Camali 50 liter ini. Untuk pilihannya gua serahin ke lu semua. Gua tugasnya di sini hanya menjelaskan aja mana fitur-fitur yang lu butuhkan di sini, mungkin ada di salah satu carrier ini, silakan lu pilih aja. Oke, komen aja di bawah. Video berikutnya itu akan diadu carrier merek apa, seri apa mungkin dengan carrier merek dan seri apa juga. Rencananya sih gua akan membandingkan carrier Are Premium dengan carrier Consina Everest yang terbaru. Doain aja supaya cepat-cepat punya produknya biar gua langsung bandingkan seperti video di sini. Kalau emang lu pengen kedua carrier ini udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, tinggal lu sikat aja untuk Green Forest Falco Pro 60 plus 5 liter atau Bogabo Camali 50 liter ini. Kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.